Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2927. Pada saat ini, di kehampaan, Lin Yan menatap Chu Bai dan berkata, "Tuan Chu, Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah anak ajaib lain dari Akademi Lingqi. Sebelum saya, apakah ada yang lain?" Chu Bai menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketidakberdayaan. "Ya, ada satu lagi, dengan bakat luar biasa, langka di zaman ini." "Siapa dia?" tanya Lin Yan. "Namanya." Chu Bai tak kuasa menahan diri untuk berbicara, tetapi kemudian berhenti. "Nama ini tidak boleh disebutkan. Jangan tanya tentang masalah ini, dia melakukan sesuatu yang membuat marah Wakil Presiden Tian Yuan, jadi dia dilarang menyebutkannya. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jika Anda mendengar rumor dari orang-orang di luar, itu mungkin tidak benar," kata Chu Bai. Lin Yan berkonsentrasi dan memperhatikan penampilannya. Dia tampaknya tidak berbohong. Melihat sikap Chu Bai, Lin Yan mengerti bahwa akan sulit untuk mengetahui keberadaan Lingqi. Namun, Lin Yan juga tahu bahwa wakil presiden yang disebutkan Chu Bai adalah wakil presiden sebenarnya dari Tian Yuan yang besar ini. Selain itu, ada banyak cabang. Akademi Lingtian, Akademi Suantian, Akademi Xingtian, juga memiliki wakil presiden, tetapi mereka semua adalah wakil presiden akademi cabang. Bahkan seorang dosen yang mengajar rune dan seni bela diri adalah seorang kaisar semu seperti Chu Bai. Wakil presiden cabang Akademi Lingtian dari ranah apa? Adapun wakil presiden seluruh Tian Yuan, saya khawatir dia bahkan lebih kuat. Dengan pemikiran ini, alis Lin Yan juga sedikit berkerut. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan tenang. Hah! Tiba-tiba, pikiran Lin Yan ditarik kembali, dan pupil matanya tiba-tiba membeku. "Tuan Chu, kita sedang diincar," kata Lin Yan. "Apa?" Chu Bai sedikit terkejut. Dia tidak merasakan napas. Namun, mata Lin Yan terfokus, dan mata langit terbuka dan memindai 4 arah. Sekalipun Chu Bai adalah seorang kaisar semu, dia tidak sehebat mata Lin Yan dan sihir Tiangeng Master. Sihir semacam itu mengendalikan momentum langit dan bumi. Bahkan kekosongan ini dapat dikendalikan oleh Lin Yan. Dalam situasi ini, Lin Yan hanya merasakan hembusan napas halus. Cek! Tiba-tiba, suara menembus udara terdengar langsung dan cepat. Itu ternyata sebuah anak panah. Di mata panah, sebuah rune terkondensasi, membuat anak panah itu semakin menakjubkan. Dan anak panah ini langsung menuju ke organ vital Lin Yan. Chu Bai mencibir, "Siapa? Beraninya kau membunuh murid-murid Tian Yuanku?" Sambil berteriak marah, kekuatan Kaisar Langit juga terpancar, lalu ia menghadapi anak panah itu, tetapi ketika anak panah itu datang, wajahnya berubah drastis. "Senjata Kaisar Langit!" serunya segera. Senjata Kaisar Langit itu sangat kuat. Ia benar-benar menggunakan harta ini untuk membunuh Lin Yan. "Hancurkan!" Sebuah suara keluar dari mulut Chu Bai, dan sebuah senjata Kaisar Langit muncul di tangannya. Tiba-tiba, beberapa rune muncul, yang jatuh tepat di anak panah itu lalu meledak. Kekuatan rune itu langsung memperlambat anak panah itu selama beberapa menit, dan badan anak panah itu meledak, tetapi mata panah itu tetap melesat ke arah Lin Yan. Namun, karena kekuatan senjata Kaisar Surgawi Chu Bai, kekuatan panah ini melemah, tetapi kepala panahnya masih bisa membunuh seorang kultivator Kaisar Surgawi. Hal ini juga membuat Chu Bai sangat khawatir. Jika Lin Yan meninggal di sini hari ini, itu tidak hanya akan menjadi aib besar baginya, tetapi juga reputasi Akademi Lingtian akan rusak. Klang! Sebelum anak panah ditembakkan, Lin Yan sudah mengunci arahnya. Ia sudah siap. Karena itu, ketika anak panah itu datang, Lin Yan langsung mengayunkan pedang Tian Xuan. Energi pedangnya sangat mematikan, menyapu segalanya dan bertabrakan dengan anak panah itu. Boom! Terdengar suara gemuruh, dan anak panah itu pun hancur berkeping-keping. Siapa yang menembakkan anak panah tersembunyi dan menggunakan busur kaisar? Chu Bai lega melihat Lin Yan baik-baik saja, lalu berdiri di depannya. Wus! Namun, begitu ia selesai berbicara, 2 anak panah lagi melesat. Ini adalah anak panah yang dipadatkan oleh kekuatan langit dan bumi, tetapi ditembakkan dengan busur kaisar. Ekspresi Chu Bai dingin, dan ia melangkah maju dan menghalangi jalan. Wus! Namun tiba-tiba, beberapa sosok datang dari arah kehampaan. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi aura mereka sangat kuat. Mereka
Semua adalah praktisi tingkat rendah, Kaisar Tian. Menggunakan pertempuran seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pasukan biasa. Tatapan mata Lin Yan juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia kini muncul sebagai Fen Lou. Ia telah menyinggung beberapa praktisi dengan identitas ini. Ia hanya menyinggung Zhou Wentong, Nan Wen, dan yang lainnya selama seleksi di puncak Gunung Zushan. Ada juga Huo Da dan Mu Qingshan dari Akademi Suantian. Sekarang ia bertingkah seperti ini, pasti salah satu dari mereka. Boom! Begitu ia datang, Lin Yan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Pedang ini, di bawah jimat penyembunyi surga, menyembunyikan segalanya. Menghadapi tiga praktisi tingkat rendah, Kaisar, Surgawi, wajah Lin Yan tetap tak berubah. Ia menginjak tanah, dan bagaikan guntur dan kilat yang mengguncang empat penjuru. Klak klak klak. Kemudian, suara ini terdengar. Namun, pada saat ini, beberapa sosok muncul di kehampaan. Siapa yang berani menyentuh murid-murid Akademi Ling Tianku? Suara ini langsung mengguncang kehampaan. Dan tiga praktisi tingkat rendah, Kaisar, Surgawi tidak bisa mundur dan langsung roboh. Adapun orang yang menembakkan panah itu, ia pergi tanpa henti. Jangan kejar dia bersembunyi agar kita tidak bisa menyusul, kata tamu itu. Auranya meredup, mengejutkan semua orang. Kaisar Langit. Lin Yan menatap sosok ini dan berkata, inilah Kaisar Langit yang sebenarnya, dan wilayah kekuasaannya mungkin setingkat Kaisar Langit yang sedang naik daun, bahkan mungkin yang sedang naik daun. Namun, dia hanya datang dengan suara, dan mustahil untuk menilai wilayah kekuasaannya yang sebenarnya. Wakil Dekan. Chubai menatap tamu itu dan langsung membungkuk dan berkata, Fen Lou, ini Wakil Dekan Akademi Ling Tian kami. Petik 2. Kau Fen Lou. Ya, kau benar-benar membawa kehormatan bagi alam Tiangeng. Dengan begitu, Akademi Ling Tian tidak akan terlalu dirugikan. Wakil Dekan berkata, ayo pergi, ikut aku di sini. Aku penasaran, penjahat mana yang berani bertindak. Kau hebat sekali. Menghadapi tiga kultivator setingkat Kaisar Langit, kau bahkan bisa bertahan sejenak. Sepertinya kau akan bersinar dalam kompetisi sebulan lagi, dan bahkan Akademi Ling Tian kita pun akan bangga. Ujar Chubai. Lin Yan tersenyum tipis. Tadi, bahkan jika Wakil Presiden Cabang Akademi Ling Tian tidak muncul, tak akan lama bagi Lin Yan untuk membunuh tiga kultivator setingkat Kaisar itu. Tapi, siapa yang mau membunuhnya di sini? Wus! Dengan kedatangan Wakil Presiden, tak ada lagi kekacauan. Mereka langsung menuju kehampaan, tempat Wakil Presiden berhenti, dan kemudian sebuah rune muncul. Ketika rune ini muncul, ia berubah menjadi gerbang raksasa. Tianyuan ada di dalam gerbang ini. Di atas langit, di dunia independen di kehampaan. Aku khawatir kau akan mendapat masalah setelah memasuki Tianyuan. Saat melangkah ke Tianyuan, Wakil Presiden melirik Lin Yan dan berkata,